Kembali lagi ke Misteri The Bunian. Yang pastinya kita cerita-cerita misteri kisah nyata yang ada di Indonesia bahkan di dunia guys. Nah kali ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi yang narasumbernya yang ini dia, kita panggil saja Kak Ayu Erwina guys nih. Kerasukan. Jadi dia kerasukan hantunya. Nah jadi dia kalau dia mau menceritakan suatu misteri dia kata dia kerasukan dulu guys. Jadi guys di video kali ini aku mau menceritakan tentang misteri yang ada di ini ya, di luar ya kayaknya, cerita di luar nih. Ya. Nah ini cerita misteri Emily Rose. Bukan. Jadi, Exorcism of Emily Rose. Nah, teman-teman. Aku udah agak cadel teman-teman. Kita kan orang Indonesia bukan orang Inggris, jadi kita ya gimana gitu kan. Iya. Oke guys, tadi apa? Coba ngomong sekali lagi. The Exorcism of Emily Rose. Nah, jadi kita menceritakan misteri yang disebutkan tadi guys. Nah, seperti apa sih cerita yang Emily Rose itu seperti gimana sih? Gantiin apa? Kayaknya gue nih jarang nonton TV kali ya, dan jarang tahu juga misteri-misteri luar negeri. Nah, seperti apa? Emily Rose ini seperti apa sih ceritanya? Kok bisa dinamakan Emily Rose? Bukan, ini kan sebenarnya tentang ituan. Exorcism ini kan tentang kayak ruqyah kalau buat orang Indonesianya, ruqyah. Pengusiran setan. Ruqyah, jadi kayak macam mengusir kerasukan itu ya, ini ya. Ya, jadi kan dulu ada kisah nyata sebenarnya sih, kisah nyata seorang gadis bernama Anneliese Michel ya. Ini kisah nyata kan? Ya, kisah nyata. Legend, kan? Nah, kalau katanya sih dia diprediksi sama dokter tuh punya penyakit epilepsi sama apa gitu satu lagi gue. Apa itu? Epilepsi itu apa? Epilepsi itu kayak kejang-kejang gitu, tapi kalau di Indonesia pun kejang. Ayan. Iya kan sama itu di Indonesia juga dibilang epilepsi juga disebut itu bahasanya, bahasa kedokternya. Iya, epilepsi. Nah, terus tapi si Anneliese misalnya ini sendiri beranggapan dia bukan epilepsi, tapi dia kerasukan iblis katanya. Iblis tuh kan hampir sama sama makhluk halus apa setan. Kalau dibilang iblis apa? Kok nggak setan aja termasuk setan? Ya, bebas ngomong setan, iblis. Iblis itu rasanya kayak macam gimana gitu kan? Iya. Terus. Nah jadi Exorcism of Emily Rose ini adalah sebuah film sebenarnya yang diangkat dari kisah nyatanya si Anneliese Michel ini. Cuman di dalam film ini disebut namanya si Anneliese ini diganti namanya menjadi Emily Rose, diperankan oleh diperankan oleh seorang gadis. Siapa sih nama pemeran utamanya? Kok beda? Enggak, kan nggak mungkin kan kalau kita ngangkat sebuah kisah nyata nih, misalnya Bobby Rahman nih yang mengalami kejadian ini, belum tentu dong keluarganya Bobby pengen disebut siapa namanya, bener nggak? Oh gitu. Jadi pengen namanya itu masuk di akal juga. Iya, namanya itu pengen disamarkan. Nah di sini namanya itu jadi Emily Rose. Emily Rose. Nah kalau di filmnya sendiri kisahnya tuh berawal dia kan semua. Si Emily ini sekolah di Universitas of Columbia. Columbia berarti Amerika ya? Jadi kejadian awalnya ini ya, kalau di kisah filmnya itu begini, kan dia seorang anak kuliahan baru nih, baru kuliah. Nah di situ kan di kampus itu dia anak yang terkenal sebagai anak yang pinter banget deh si Emily ini. Sebenarnya, tapi waktu itu pokoknya anak yang cerdas lah di kampusnya. Ya dia anak pinter lah di keluarganya juga dia anak pinter, dan dia satu-satunya di keluarganya yang sekolah tinggi. Pada dasarnya si Emily ini bukan orang mampu, biasa malah tergolong susah, makanya dia tuh sangat dibanggain sama keluarganya, dibanggain banget sama orang tuanya si Emily ini. Nah jadi waktu pada saat libur panjang, teman-teman yang lain ini yang satu kampus sama dia pada pulang kampung. Nah di situ saat itu dia sendirian di asrama itu. Berawal dia dirasukin sama iblis ini, konon katanya waktu pas tepat jam 3 pagi dia kebangun tiba-tiba, dia kan sendiri doang tuh di sana, nggak ada orang lain.
tiba-tiba dia kebangun pas jam 3 pagi, dia nyium bau kayak ada kabel terbakar. Pernah nyium kayak gitu nggak? Iya, kayak macam kayak karet lah gitu, kayak apa? Iya. Kayak macam. Ya kalau gue yang tahu-tahu sih kata anak-anak sih rata-rata kalau kita nyium bau-bau kayak kabel kebakar itu ada sesosok makhluk emang di samping kita. Nah awalnya dia kayak gitu, dia bilang, dia cerita tuh sama seorang pastor yang pada akhirnya pastor itu ngobatin dia terus untuk ngeksorsin dia gitu, kayak ngerukia dia. Semenjak malam itu, semenjak dia nyium bau kabel kebakar itu, nah semenjak itulah si Emily ini setiap ngelihat sudut, ngelihat apa-apa tuh ngelihat temannya aja tuh kayak ngelihat makhluk halus. Siapa yang dia temuin dia kayak orang ketakutan. Oh, kayak Parno gitu ya? Parno, kayak sih orang Parno. Jadi apa yang dia lihat tuh semuanya dia kayak berhalusinasi, semuanya itu menyeramkan. Jadi akhirnya dia nggak fokus sekolah, kuliah, belajar nggak fokus karena dia kayak ketakutan semenjak malam itu. Kalau katanya sih dia dirasukin. Dia dirasukin ya berarti ya? Iya. Dia kalau orang kayak itu berarti dirasukin apa? Dibayang-bayangin apa? Diantar tuh gimana ya? Katanya sih dirasukin sih, kayak diikutin mendarah daging kalau kata orang sih. Jadi ada iblis yang masuk, katanya sih ada 4 iblis yang merasuki dia, Lucifer, terus banyak lah, ada 4 lah, kurang tahu juga sih nama-namanya. Pokoknya 4 iblis. Terus setelah itu kan udah kemasukan iblis, terus keluarganya langkah apa buat penyembuhan si? Mereka pakai 2 langkah, medis sama spiritual. Pendeta, ya dari spiritual. Nah pendetanya ini kayak kalau buat kita orang Islam diruqyah sama dia kan. Oh gitu, hampir sama ya? Hampir sama, kalau dia juga dibaca-bacain gitulah untuk meruqyah dirinya kayak gitu, tapi nggak pernah berhasil dengan ruqyah itu. Nah sampai akhirnya dia kalau juga. Kalau medis seperti apa? Dia minum obat penenang. Dia harus dikasih obat penenang itu terus. Dan malahan kalau kata si Emily ini, dia cerita sama si pasturnya itu, dia nggak butuh obat itu. Dia bilang, berarti dia semakin sakit sama obat itu, gue tuh nggak sakit, kata dia. Oh, dia tuh sadar apa yang dia alami itu, dia sadar ya? Dia bilang, gue kerasukan iblis, bukan sakit, kata dia kayak gitu. Tapi kan gak semua orang percaya tentang itu, apalagi kayak sampai pada akhirnya dia meninggal. Pada akhirnya kan si pastor ini akhirnya jadi tersangka karena dia meninggal. Dianggap karena pastor ini menghalangi pengobatannya dia. Dituntut dia sama rumah sakit, sama dokter ini. Gitu. Padahal hasil dia meninggal. Meninggal akhirnya, meninggal kurus, terus kayak orang kekurangan gizi, terus kulitnya kering, terus kayak rusak gitu loh. Digerogotin ya sama kayak iya, kayak gitu. Sebenarnya sih kalau gue sendiri sih percaya hal itu terjadi itu gue percaya. Karena kenapa lo bisa percaya? Ya karena gue pernah istilahnya ikut ke kampung asal gue nih, ada yang seperti itu. Oh, berarti kurang lebih ceritanya hampir sama ya? Hampir sama. Yang ada di ini ya, yang di alam ya? Ya, di mana? Ada di kampung gua, ada sendiri kayak pas percis kayak si Emily. Dia pun bilang dia dirasukin sama iblis, nggak sakit, kata dia gitu. Hampir sama Emily. Kalau ini kisahnya di kampung gua, tetanggaan. Tetangga dia tuh kalau Emily kan dirasukin sama 4 iblis, kalau dia dirasukin sama 3 iblis. Jadi kalau yang di kampung gue ini kita nyamain ya, kenapa gue percaya kalau Emily Rose ini emang kerasukan, bukan sakit. Karena yang tahu kita dirasukin sama makhluk halus itu adalah diri kita sendiri, yang tahu kita sakit adalah diri kita. Kalau orang kan nggak percaya juga. Kalau kita kan kita yang melihat apa yang kita lihat itu. Terus yang penyakit itu apa emang nggak bisa disembuh, apa yang sembuh sendiri apa gimana? Kalau itu tuh tergantung, kan kita bisa meruqyah diri kita sendiri kata orang. Berarti cuman hanya diri kita lah yang bisa ngobatin kita kalau kita yakin gitu. Kalaupun misalnya pendeta atau ustadz pengen ngebantu kita, tapi kalau dari diri kita sendiri nggak bisa melawan iblis yang ada di dalam tubuh kita itu, ya dia nggak bakalan pernah pergi. Kayak gitu. Karena kan sebenarnya ruqyah terbaik itu adalah ruqyah diri sendiri. Kayak gitu. Berarti nah kayak yang di kampung gue itu, kenapa gue percaya kisahnya si analis misal ini benar-benar terjadi, yang diomongin itu benar, karena di tetangga gue sendiri ngalamin dan sampai sekarang masih mengalaminya. Alhamdulillah dia masih hidup sampai sekarang. Cuman
keadaannya itu hampir sama kayak si Emily. Badannya itu udah tinggal tulang, kayak tulang doang, kayak kulit apa sih kalau bahasa Padangnya, kulit pembalik tulang kata dia gitu, bener-bener kurus banget ya. Nah dia juga awalnya Terus kalau dia diobatin dengan apa tuh si yang di Padang itu? karena dia orang Islam dibawa ke ustadz Sampai sekarang belum sembuh ya? belum sembuh. Dia udah dibawa kemana aja itu, sampai ke Pulau Jawa pun udah dibawa, dia belum sembuh juga. Nah sama dia bilang gue tuh nggak sakit tapi ini 3 iblis ini ngikutin gua kemana-mana gitu. Nah dia pun awalnya kan ada asal muasalnya. Kalau si Emily kan karena waktu itu dia sendirian kita kan nggak tahu apa yang dia lakuin. Waktu di kampus itu kan dialah yang tahu ya kan. Kan nggak diceritain secara jelas, gamblang juga kan yang terjadi. Kenapa dia bisa mengalami hal seperti itu? Kenapa bisa 4 iblis merasukinya? Kalau kata iblis-iblis yang 4 ini kan di film Emily Rose, pokok si Emily ini punya salah sama mereka. Kenapa mereka sampai harus merasuki dia? Tapi kan nggak tahu kesalahan si Emily ini apa. Nah, kalau yang di kampung gue ini ceritanya ada yang ngomong dia tuh waktu itu lagi wisata. Waktu wisata itu tengah hari maghrib dia dijorokin sama temennya. Waktu maghrib dijorokin itu dia ngomong bahasa ngeluarin kata-kata kotor. Saat itulah si iblis yang 3 ini merasuki tubuhnya sampai saat ini gitu. Jadi kejadiannya hampir sama, cuman ya? hampir sama, cuman beda latar belakang aja. Cuman bedanya ini Indonesia si Emil Rose orang luar gitu. Dan pengobatannya pun sama, udah dibawa ke medis dia, nggak kata dokter dia nggak sakit apa-apa. Udah dibawa rukia, bawa ke ustadz sampai dukun-dukun, udah dibawa kemana tapi belum sembuh sampai sekarang gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya eksorsim Emil Rose ini adalah rukia. Rukiah pengusiran setan sebenarnya gitu. Jadi guys pada intinya kalau kita kena kerasukan gitu kita bisa rukiah juga terbaik kita itu adalah rukiah dari diri kita sendiri. Karena yang alami diri kita sendiri, jadi kita sembuhkan dengan sekuat apapun orang ngebantu diri kita sendiri. merukiah kita, kalau di diri kita nggak yakin kita bisa sembuh, kita nggak akan sembuh. Kalau Nah kita itu nggak yakin guys, bisa kalian coba bagi kalian. melawan iblis-iblis itu, maka iblis itu nggak akan pergi. Lu aja takut, lu berani dong. Dan hati-hati juga guys, manusia berupa iblis ada juga. Iya. Ada itu juga iblis berwajah malaikat juga ada guys, hati-hati guys. Jadi iblis tuh bisa berubah-ubah. Ubah-ubah bisa seperti malaikat wajahnya. Kita nggak pernah tahu loh yang orang mukanya seperti baik banget tiba-tiba ternyata dia iblis guys. Oke guys, sampai sini kita ngomong iblis. Saksikan di iblis-iblis berikutnya. Konten berikutnya tuh. Yes. Dadah. Bye-bye.